Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Firdaus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu program. Nah, ini programnya. Jadi saya akan membuat program pohon binar yang dapat melakukan tambahan data secara serentak. Yang pertama masukkan data, yang kedua melakukan traverse, yang ketiga menghitung jumlah node. Jadi tanpa berlama-lama kita bisa langsung saja membuat. Tapi pertama-tama saya akan membuat code-nya terlebih dahulu. Nanti videonya saya cepatkan. Habis membuat code, saya akan menjelaskan sedikit tentang ini sintaksnya. Saya akan membuat kode terlebih dahulu.
Baik, di sini saya sudah menyelesaikan code pada program saya, yaitu masukkan data, melakukan traverse, menghitung jumlah node, dan tampilan outputnya secara pre-order, in-order, dan post-order. Nanti saya akan melihatkan juga tampilan outputnya seperti apa, tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu sedikit tentang sintaks pada code pohon biner yang sudah saya buat ini. Jadi langsung saja, yang pertama struct node, ini adalah struktur ya, gampang. Jadi ini adalah struktur untuk setiap elemen di pohon biner. Gitu. Jadi setiap node memiliki char data, karakter data ya. Jadi karakter data ini untuk menyimpan data di dalam node tuh yang berupa karakter atau char ini. Nah, berikutnya ada node left dan node right. Jadi kedua pointer ini itu akan menunjuk ke cabang kiri dan cabang kanan dari node ini. Di awalnya kedua pointer ini diset ke 0, yang berarti node ini tidak memiliki cabang kiri atau cabang kanan. Berikutnya node character val atau value ya, jadi ini apa sih gitu. Nah, jadi konstruktor node char val ini value, jadi ini fungsi ini itu dia itu adalah sebagai pabrik. Jadi dia sebagai pabrik untuk membuat node baru. Jadi ketika kita ingin membuat node dengan data tertentu, data tersebut akan disimpan ke dalam data. Ke dalam data, dan cabang kiri serta cabang kanan akan diinisialisasi dengan 0. Jadi cabang kiri dan cabang kanannya akan diinisialisasi dengan 0. Lalu berikutnya ini adalah class binary tree. Jadi ini adalah kelas untuk mendefinisikan pohon biner. Nah, kalau node root ini itu dia pointer yang menunjuk ke node pertama atau puncak dari pohon biner. Kalau pohon kosong, maka root adalah 0. Seperti itu. Lalu berikutnya ini adalah fungsi traversal dari pre-order yang terdapat pre-order, in-order, dan juga post-order. Jadi kalau pre-order itu, saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaannya. Jadi kalau pre-order itu, dia mulai dari node-nya itu sendiri. Tuh. Baru ke cabang yang kiri, dan terakhir ke cabang yang kanan. Nah, kalau in order itu dimulai dari cabang kiri baru ke node itu sendiri. Jadi dari cabang kiri ke node itu sendiri, dan terakhir cabang ke cabang yang kanan. Seperti itu. Jadi ini tuh dia, in order itu biasanya memberikan urutan yang teratur untuk pohon biner pencarian. Lalu berikutnya ada pre-order. Jadi pre-order ini dimulai dari cabang kiri lalu ke cabang kanan. Jadi kalau misalnya in order itu habis dari cabang kiri ke node itu sendiri. Jadi kalau misalnya post order, jadi kalau post order itu dari cabang kiri, habis itu dia ke cabang kanan dulu, baru ke node itu sendiri. Seperti itu. Lalu berikutnya ada count nodes. Jadi fungsi dari if ini itu dia kalau node-nya 0 gitu. Jadi ini kalau node-nya 0 berarti kita sampai di ujung cabang gitu. Jadi kalau node-nya 0 kita sampai di ujung cabang. Kalau kita misal tidak hitung apa-apa, maka dia langsung return 0 seperti itu. Nah,
Jadi kalau fungsi ini return 1 plus count notes bla bla bla. Jadi ini kalau note-nya ada, kita hitung note itu dengan menambahkan satu. Jadi kalau note-nya ada, kita tambahkan dengan satu. Lalu tambahkan jumlah note di cabang kiri dan cabang kanan dengan memanggil count notes. Gitu. Untuk keduanya. Lalu ini binary tree juga, bedanya yang tadi private, yang ini public, gitu, sama aja sebenarnya. Beda di fungsi aja. Lalu ini itu dia void star integer value ini dia fungsinya itu untuk menambahkan data ke dalam pohon binary. Seperti itu. Lalu fungsi-fungsi ini selain ini itu adalah untuk kita buat note baru dengan data yang kita masukkan. Misalnya berupa angka gitu ya, sebenarnya bebas sesuai input dari pengguna. Lalu untuk if ini itu dia jika pohon rootnya kosong, maka note baru akan menjadi root gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya ya seperti ini aja tampilan dari sintaksnya. Lalu berikutnya kita lanjut ke display. Di ini display sesuai namanya, ini adalah fungsinya. Jadi fungsi-fungsi display ini dia itu untuk menampilkan ya. Jadi untuk menampilkan pohon dengan urutan pre-order, pohon dengan urutan in order, pohon dengan urutan post order gitu. Lalu ada count notes lagi. Berikutnya ada in main, ya ini fungsinya untuk menginput data. Lalu selanjutnya kita akan mencoba tampilan dari output program ini. Seperti apa sih? Langsung aja kita masukkan ya. Kita masukkan misalnya saya mau 6 deh, 6 kan. Sesuai dengan contohnya tadi, sesuai dengan contoh yang ini. Saya contoh dengan ini kan, ini ada 6 ya. Kita akan coba halaman 1 ada, saya mau angka aja 3, 5, 7, 8, 9, 2. Nah, ini adalah tampilan dari pre-order traversal, in-order traversal, dan post-order traversal. Dan ya sesuai dengan perintah tadi. Di sini saya akan membuat dari sini ya. Jadi di sini dia bisa menghitung jumlah node ya. Dia bisa memasukkan data. Jadi kita sudah memasukkan datanya. Lalu kita bisa melakukan traverse gitu. Ya, ini dia traverse-nya. Lalu tampilannya akan secara seperti pre-order, tampilan secara in-order, dan post-order. Sudah sesuai. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya pre-order itu dia dimulainya dari node itu sendiri. Itu jadi kalau pre-order itu dimulai dari node-nya itu sendiri. Lalu dia ke cabang yang kiri. Dia habis dari node itu sendiri, dia cabang ke kiri. Dia habis ya, jadi seperti ini tampilannya. Lalu berikutnya ada in order. Jadi in order itu dimulai dari cabang yang kiri. Nah, seperti bisa lihat ini yang pertamanya 2 gitu. Lalu setelahnya itu dia habis dari cabang kiri itu ke node-nya itu sendiri. Jadi kebalik ya. Jadi yang ini misalnya depannya 3 sama 2, jadi yang kalau misalnya in order itu tinggal dibalik aja kayak 2, 3 itu sesuai input penggunanya. Nah kalau post order itu dimulainya dari cabang kiri, habis itu dia cabangnya ke kanan, jadi habis cabang kiri ke kanan. Jadi node-nya itu ditaruh di terakhir. Nah seperti ini.
Note-nya ini ditaruh di paling akhir gitu. Kalau misalnya yang pre-order itu dimulai dari note, kalau misalnya order habis sama kiri ke note. Nah, kalau misalnya di post order ini note itu ditaruh di paling akhir gitu. Jadi habis dari cabang kiri dia ke cabang kanan dulu, baru note-nya itu nanti di akhir gitu. Lalu seperti ini tampilannya. Saya rasa sudah sesuai ya dengan contohnya. Ini tapi sini karena saya menggunakan angka ya, sebenarnya saya rasa sudah sesuai dengan contoh dari tampilan ini, dan semuanya sudah masuk ya. Buatlah program pohon banner data, traverse, menghitung jumlah node, lalu tampilan outputnya secara pre-order, in order, dan post order seperti itu. Baik, mungkin saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan pada program pohon banner kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mungkin bisa dikoreksi atau mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya.